Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan tolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'asalam, mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yaitu berkaitan dengan larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada materi yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab ilmu, yaitu bab yang berkaitan dengan ilmu. Insya Allah malam hari ini kita masuk pada pembahasan Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Bab yang berkaitan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Apa saja larangan-larangan yang terkait dengan bab ini? Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala menyebutkan berkaitan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Di antara larangan di dalam syariat, babu taghlidhi tahrimi tarkus sunnah, yaitu bab yang menjelaskan tentang haramnya meninggalkan sunnah, wartikabul bid'ah atau badai. Kemudian larangan untuk melakukan perbuatan bid'ah wal ahwa dan mengikuti hawa nafsu. Jadi di dalam bab ini nanti akan dijelaskan dalil-dalil
termasuk larangan berkaitan dengan bab ini agar kita ini tidak meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah berarti yang hidup adalah laisa minas sunnah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Bahasa syariatnya itu adalah perkara yang diada-adakan. Atau Rasul menyebutkan dengan sebutan bid'ah. Nah, biasanya perkara itu terjadi karena seorang hamba itu mengedepankan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka saya Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala mengemukakan dalil-dalil berkaitan dengan masalah ini. Dalil yang pertama yang beliau nukil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman ini ditujukan kepada Rasulullah. Sungguh, kata Rasul, hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang lurus. Apa perintahnya untuk kita? Untuk umat beliau, fattabi'uhu. Maka ikuti jalan yang lurus tersebut. Artinya semua perkara yang kita ketahui datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas kita adalah mengikutinya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dua pilihan, ikhwan fillah azakumullah. Kita ngikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang beriman, atau kita mengikuti jalan yang lain. Jalan yang lain itu bakal mencerai-beraikan kita dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kalian agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ending dari mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat adalah ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil pertama yang dikemukakan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pokok bahasan ini. Yaitu haramnya meninggalkan sunnah, kemudian kita justru hobi dengan perkara-perkara bid'ah atau yang diada-adakan dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalil yang kedua yang dinukil oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor hadisnya Imam Bukhari menyebutkan 2697. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 3242. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, sesuatu yang baru dalam perkara kami, kata Rasul. Yang dimaksud Rasulullah perkara kami itu ad-din, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengada-adakan perkara yang baru itu artinya Rasulullah di zaman itu tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Baik secara tertulis atau
ada isyarat yang tersirat di dalamnya. Karena nanti kalau sudah masuk pada ijma' atau qiyas, maka nanti ada kaidah dasarnya yang bisa dijadikan pijakan. Nah, perkara yang baru yang dimaksud ini tidak ada kaidah pokok yang bisa dijadikan pijakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma laisa fihi fahuwa raddun." Maka perkara itu akan tertolak. Apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, kemudian yang diamalkan dan yang dilakukan itu tidak ada dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kaidah pokok yang bisa dijadikan sandaran hukum, maka perkara itu nanti akan tertolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini ada beberapa versi. Nanti ada perbedaan pada bagian ma laisa fihi. Ada riwayat yang menyebutkan ma laisa anhu. Ada riwayat yang menyebutkan ma laisa fiha. Yang prinsipnya di situ satu dengan yang lain saling memberikan penguatan. Apa saja yang dilakukan kemudian tidak didapati di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaidah pokoknya tidak ada, maka sesungguhnya perkara itu bukan perkara yang baik di dalam agama. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, Syalbani rahimahullah ta'ala pernah memberikan ilustrasi. Walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ilustrasi berkaitan dengan ramenya sistem yang dianut oleh sebuah negara. Ya, paling tidak kalau kita lihat kan di dunia ini, di atas permukaan bumi ini ada sistem atau ideologi komunis. Ada ideologi A, ada ideologi B dan sebagainya. Beliau mengilustrasikan berbagai macam ideologi selain yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiasnya beliau berikan contoh seperti ketika kita menguburkan jenazah. Ada satu perkara pada saat menguburkan jenazah itu yang menjadi khilafnya para ulama. Kalau kita mengumandangkan azan, azan itu perintah. Azan itu memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Pada sisi yang lain terjadi perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan azan yang dikumandangkan pada saat bayi itu lahir. Tetapi masih ada landasan dalil yang menyebutkan berkaitan dengan masalah itu. Makanya para ulama khilaf, apakah ketika bayi yang baru lahir itu daripada nanti kan langsung direbut oleh setan laknatullah. Makanya bayi itu kemudian menangis. Ada sebuah riwayat asar yang walaupun dalil ini menjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi ada dalilnya. Diadzani di telinga kanan, kemudian diikomati pada telinga kiri. Dalil ini tadi kemudian dibawa pada saat ada orang yang meninggal. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, sesuatu yang baik menurut kita, tapi kalau tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perkara itu bukan perkara yang baik. Jadi sederhana sekali beliau memberikan sebuah kaidah. Artinya apa? Man ahdasa tadi, perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan kami kata Rasul, bisa jadi menurut orang lain itu baik. Tapi tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka sesungguhnya perkara itu bukanlah perkara yang baik. Kalau yang bayi lahir tadi masih khilaf. Artinya kalau kita mengambil dasar sebagian ulama yang menguatkan fadl untuk dilakukan, masih ada dalil yang menjadi landasan hukumnya. Tetapi berbeda ketika perkara itu diseret pada saat ada orang yang meninggal. Nah, ini menjadi khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Berkaitan dengan tema ini atau masalah ini, sabda Rasulullah sabda ghadabahu. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, maka kata beliau kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerah. Suaranya sangat tinggi atau lantang. Dan semangat beliau itu berkobar-kobar. Wastadda ghadabahu hatta ka'annahu mungdiru jaisin. Seperti seorang panglima, seperti seorang komandan yang memimpin pasukan. Ini bedanya pada saat Rasul itu tidak sedang berkhutbah. Pengakuan sahabat Anas bin Malik ketika beliau membantu di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai mengatakan, aku belum pernah bertemu dengan orang yang tangannya itu sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada sutra. Padahal kalau orang yang tangannya lembut, berarti seolah-olah orang itu tidak pernah bekerja keras. Mohon maaf, Rasul dengan kita kalah jauh. Baju kita sobek, siapa yang menjahit? Istri kita. Rasulullah SAW bajunya sobek, Rasul sendiri yang menjahit bajunya. Kalau sandal kita rusak, siapa yang menjahit? Tukang sandal atau sepatu. Rasulullah SAW beliau sendiri yang menjahitnya. Artinya beliau pekerja keras. Bahkan ketika di perang Khandaq, para sahabat baru tahu kalau Rasulullah ini pekerja keras luar biasa. Ketika para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka dalam keadaan kelaparan karena sudah 1 hari 2 hari tidak makan. Perut mereka diganjal dengan batu. Mereka curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ini kelaparan ya Rasul. Sudah beberapa hari kami tidak makan. Kata Rasul, berapa hari tidak makan? Sekian hari ya Rasulullah. Rasul membuka bagian perutnya, saya juga lapar. Lebih banyak daripada kalian. Ketika memukul batu, tidak ada seorang sahabat pun yang mampu memecahkan batu. Tapi Rasulullah SAW mampu melakukan hal itu. Para sahabat baru tahu kalau Rasulullah SAW itu luar biasa. Di kalangan sahabat yang dikenal sangat tangkas, ketika bermain pedang, ketika melakukan sesuatu, itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hampir-hampir di kalangan sahabat tidak ada yang bisa mengalahkan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mereka harus head to head.
1 lawan 1. Tapi ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib itu dibuat tersungkur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika head to head. Artinya beliau luar biasa. Tapi sahabat Anas bin Malik menceritakan, aku belum pernah melihat orang yang tangannya itu sangat lembut seperti tangan Rasul. Tubuhnya itu wangi, jadi menjaga penampilan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah memarahi diriku, menyalahkan diriku ketika aku diperintahkan sesuatu, tidak aku jalankan. Karena waktu itu sahabat Anas bin Malik ya dititipkan ke Rasulullah, kira-kira umurnya ya 9 sampai 10 tahun. Jadi ketika bapaknya wafat, Ummu Unais yang masih familinya Rasul membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya anak kecil diperintahkan melakukan sesuatu, dia sebetulnya sudah jalan melakukan sesuatu, di tengah jalan ketemu teman-teman sebaya, diajak main dulu, lupa dengan perintahnya Rasul tadi. Tapi Rasul tidak pernah mengucapkan perkataan yang tidak baik. Tidak memarahi Anas bin Malik. Kalau aku melakukan sesuatu, kata Anas bin Malik, dan sesuatu yang aku lakukan itu tidak diperintahkan Rasul, Rasul tidak pernah bilang, mengapa engkau melakukan hal yang demikian. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, sebagaimana apa yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau itu seperti seorang komandan, seorang panglima yang memimpin pasukan. Yaqulu, kemudian beliau bersabda, sabbahakum wa massakum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian waspada di waktu pagi dan di waktu petang. Bu'istu ana wassa'ah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang utusan wassa'ah. Jaraknya dengan hari kiamat itu kahataini, seperti 2 jari. Rasul mengisyaratkan isba'aihi was as-sababati wal wusta. Jadi jari telunjuk dengan ibu jari, dengan jari tengah. Artinya sangat dekat. Panjangnya itu bedanya itu cuma sedikit antara Rasulullah dengan datangnya kiamat. Wa yakul, kata Rasul, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini menyebutkan dengan redaksi seperti ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Tidak ada yang lain, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Kita baca Quran, Quran itu kita baca 2, 3 kali, 5 kali, besok suruh baca lagi, tidak mau. Bosan. Tapi kita baca kitabullah, setiap hari diulang-ulang, tidak pernah bosan. Malah kita yang bingung, kok gak hafal-hafal lah gitu. Loh, kenyataannya seperti itu. Suratul Fatihah itu dibaca 17 kali sehari. Tidak pernah bosan. Makanya Rasul sampaikan sebaik-baik perkataan kitabullah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuknya Muhammad. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, seburuk-buruk perkataan muhdatsatuha, yang diada-adakan. Di zaman Rasul tidak ada, sekarang jadi ada. Tapi tidak ada landasan dalil yang dipakai untuk menjelaskan perkara itu. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Rasul, perkara-perkara baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Nah, kemudian bid'ah itu dhalalatun, akan membawa kepada kesesatan. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini ya, mengisyaratkan kepada kita tentang bab yang sedang dibahas. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kita dalam khutbah beliau. Hendaknya sunnah itu tidak ditinggalkan. Karena sebaik-baik perkataan, sebaik-baik petunjuk itu adalah datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Kemudian di sini juga mengisyaratkan hati-hati, warning dengan perkara-perkara yang baru. Maka cukup ini menjadi dalil bagi kita, ya, alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita fahami berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Ini dalil ketiga. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian dalil yang keempat yang dinukil oleh Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala. Hadis yang bersumber dari sahabat Irbad bin Sariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya 3991. Sahabat Irbad bin Sariyah menceritakan dzata yaumin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari itu bersama kami. Summa akbala alaina fawa'adhona mau'idhatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada kami, maka kemudian beliau memberikan satu nasihat. Yang nasihat itu menyebabkan air mata kami bercucuran. Artinya berarti nasihatnya itu sangat menyentuh. Hati kami itu bergetar, kata Irbad bin Sariyah. Maka ketika melihat Rasulullah hendak memberikan nasihat tadi, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in. Ya Rasul, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka di antara nasihat yang beliau sampaikan, faqala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan, kata Rasul, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang pertama. Kelihatannya takwa itu sering diucapkan dalam setiap kesempatan, ya, oleh setiap penyeru, oleh setiap pengajak kepada jalan yang lurus. Tapi kita tidak pernah bosan dengan ucapan takwa. Makanya sebetulnya kalau ada nasihat berkaitan dengan takwa, ya kita ini harusnya mencari apa sih sebetulnya takwa itu. Banyak para ulama memberikan definisi berkaitan dengan takwa. Tapi pernah disebutkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab ketika beliau bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang masalah takwa. Jadi ketika Ubay bin Ka'ab ditanya tentang masalah takwa, maka beliau memberikan satu pertanyaan juga. Ya Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan kalau Anda itu melewati satu jalan yang jalan itu dipenuhi dengan duri? Kata sahabat Umar, ya aku akan berhati-hati melewati jalan tersebut supaya kakiku tidak tertusuk oleh duri. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab itulah takwa. Bagaimana kita berhati-hati ketika kita ini mendapatkan perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar perintah itu mampu kita jaga. Dan bagaimana kita berhati-hati terhadap setiap larangan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Itulah makna takwa. Jadi sebuah tamsil yang sangat bagus disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah berkaitan dengan masalah takwa. Usikum bitaqwallah wasam'i wat ta'ah wa in abdan habasyian. Dengar kata Rasulullah, dan taatlah kalian meskipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasah. Budak, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada ceritanya memimpin orang merdeka. Kecuali hanya satu sebab, yaitu kudeta. Jadi tidak mungkin orang merdeka itu dipimpin oleh
budak. Kecuali karena ada kudeta atau peperangan. Bisa jadi itu terjadi. Yang sudah jelas-jelas perkara terlarang di dalam agama. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, ya, sudah diamanai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi urusan rakyat, Rasul sampaikan wasam'i wat ta'ah. Dengar dan taatlah. Pertanyaannya, lah kalau pemimpin kita itu masih mengurusi rakyat, maka otomatis tidak boleh ada doa yang jelek kepada pemimpin kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara karena beliau mempertahankan akidah berkaitan dengan Al-Quran itu makhluk. Sehingga orang-orang yang berada di sekeliling khalifah itu menjadikan khalifah yang berkuasa di waktu itu sampai menjebloskan Imam Ahmad ke dalam penjara. Pada saat murid-murid beliau datang, ya Imam, berikan kami perintah untuk kudeta. Maka hari ini khalifah yang berkuasa akan kami turunkan. Loh, enggak main-main loh jamaah sekalian. Pasti turun sudah. Karena semua satu negeri itu sudah menunggu perintahnya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, lebih baik aku mati di dalam penjara daripada diriku itu memberikan fatwa tapi menyesatkan kaum muslimin. Sekiranya aku memiliki doa yang doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu aku peruntukkan kepada pemimpin. Bandingkan ikhwan fillah azakumullah, ulama dahulu ketika mereka memiliki etika dan adab kepada pemimpin yang mengurusi urusan rakyat. Lah kita ndak. Pemimpin kita itu masih ya samalah dengan rakyatnya. Nah, kalau kita kepingin pemimpin itu bagus, rakyat itu juga harus bagus terlebih dahulu. Wasam'i wat ta'ah wa inna abdan habasiyan. Wajib kita ini mendengar dan taat meskipun yang memimpin kita adalah seorang budak dari negeri Habasah. Sudah diambil negeri yang khusus loh, ikhwan fillah azakumullah. Ethiopia hari ini kalau kita lihat, Masya Allah. Daerah Afrika itu kalau dibandingkan dengan orang-orang Asia ya secara kulit saja sudah beda. Tapi kita disuruh taat. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, karena sungguh kata Rasul, barang siapa yang diberikan umur panjang yang hidup di antara kalian ba'di sesudah aku, kata Rasul. Jadi sesudah Rasulullah dia hidup. Tidak tahu kapan masanya. Fasayaro ikhtilafan kasiro. Maka kalian akan mendapati banyaknya ikhtilaf. Banyaknya perselisihan. Ikhtilafan kasiro. Fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian melihat hal itu, maka wajib bagi kalian itu memegang sunnahku. Jadi jalan keluarnya cuma satu. Kalau urusan debat, ya, sing pinter ngomong itu mesti menang debat. Tapi bukan itu yang diminta oleh agama ini. Fa'alaikum bisunnati. Kalau sudah melihat banyaknya perselisihan di kalangan umat ini, pegang sunnahku. Wa sunnati kulafa'ur rasyidin al-mahdiyin ar-rasyidina tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Kemudian sunnahnya kulafa'ur rasyidin. Rasul mengkhususkan di antara sekian sahabat-sahabat Rasulullah dikhususkan pada khulafaur rasyidin. Artinya mereka itu spesial. Mengapa? Karena Rasul mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, pegang sunnah itu dengan baik-baik. Wa'adzu alaiha bin nawajid, jangan dilepas. Seperti kalian itu menggigit akar pohon. Loh, Masya Allah jamaah sekalian. Sunnahnya Rasul berarti Al-Quran wa sunnah. Sunnahnya sahabat. Bagaimana khulafaur rasyidin melihat
Rasulullah itu mengaplikasikan Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada yang lebih tahu dibandingkan sahabat Rasulullah. Kenapa? Ya karena mereka hidup bersama Rasul. Gerak-geriknya Rasul dilihat oleh sahabat semuanya. Kalau hari ini ada orang yang ngaku lebih tahu daripada sahabat, jelas keliru. Dipandang dari apapun jelas keliru. Wa iyyakum wa muhtasatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhtasatim bid'ah. Karena sungguh setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hampir mirip dengan yang di atas tadi jemaah sekalian. Tapi ada penambahan secara tersendiri berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, itu dalil-dalil yang bisa kita lihat. Dan di sini masih disebutkan beberapa dalil, di antaranya Rasul kabarkan kepada kita tentang perpecahan umat ini. Ya, bagaimana kaum Nasrani itu berpecah, bagaimana kaum Yahudi itu berpecah. Ya, mereka terpecah-pecah menjadi beberapa firqah, begitu pula umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpecah dalam beberapa firqah. Wasab'una finnar. Ya. Jadi yang lain masuk ke dalam neraka, wa wahidatun fil jannah. Satu yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis ini, ya, orang-orang ahlul kitab itu terpecah menjadi 72 millah. 72 firqah. Sementara umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73. Yang 72 itu masuk ke dalam neraka, lewat ke dalam neraka. Bahkan ada yang kekal. Tapi yang satu akan masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul? Wahia al-jama'atu. Yang akan masuk surga itu adalah al-jama'ah. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain ketika Rasul menjelaskan berkaitan dengan jamaah ini, Rasul sampaikan ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas jalanku dan jalannya sahabat. Jadi bukan kelompok tertentu, bukan firqah tertentu. Tapi siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Maka fa insyaallah mereka akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi sudah masuk isya ini belum ya? Belum. Nah, saya sebutkan pelajarannya. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang dinukil oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali rahimahullah ta'ala. Pelajaran yang pertama, wajib bagi setiap muslim agar mereka itu berpegang teguh terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Artinya sunnahnya Rasul. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan beliau. Karena kadang-kadang hadis itu bisa berupa persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap satu perkara. Misalnya ketika Rasulullah SAW disuguhkan daging, kalau sini biawak. Cuman para ulama menyebutkan biawaknya padang pasir itu berbeda dengan biawak kita. Bahasa kita kan nyambe ya. Kalau biawak kita itu omnivora. Apa-apa dimakan. Ular juga dimakan. Ikan dimakan. Semuanya. Itu kalau biawak kita.
Tapi kalau biawak padang pasir, ya, itu hanya memakan tumbuhan. Berarti apa? Herbivora. Jadi tidak makan yang lain, hanya makan tumbuhan. Ya. Rasul disuguhi ya, daging itu. Hampir serupa dengan biawak lah. Walaupun namanya beda. Disuguhi, Rasul tidak mau makan makanan itu. Maka sahabat Khalid bin Walid tanya, ya Rasulullah, apakah daging binatang ini haram? Kok Anda tidak mau memakan? Kata Rasul tidak. Tapi daging ini tidak terdapat di kaumku. Maksudnya aku tidak biasa makan daging seperti ini. Itu perkara yang Rasulullah itu mendiamkan. Artinya tidak mengharamkan perkara tersebut. Karena tidak haram oleh sahabat Khalid bin Walid dimakan habis. Karena itu termasuk makanan di kaumnya Khalid bin Walid. Kalau ada persetujuan seperti itu jelas kita tidak boleh mengharamkan. Ustaz berarti beda ya kaum satu dengan kaum yang lain. Iya selama halal. Karena memang ada beberapa perkara yang itu tidak ada dalilnya. Tapi kita bisa mengambil keumuman kaidah umum yang ada. Jangan kemudian dijustis, oh kalau kaum ini tidak apa-apa, berarti halal bagi kaum ini. Tidak demikian. Keumuman manusia menyebutkan seperti apa? Misalnya sebagian kita ada yang membuat kopi, kopi itu dicampur dengan cacing. Kopi cacing, cacingnya digoreng. Ya sudah diambil kaidah umumnya, menurut keumuman manusia itu cacing itu bagaimana? Walaupun katanya kabarnya proteinnya tinggi misalnya begitu. Ya kalau keumuman orang menyebutkan itu perkara yang menjijikkan, ya masuk pada kaidah menjijikkan. Maka diambil itu sebagai kaidah umum. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul tadi. Jadi pelajaran yang pertama wajibnya bagi setiap muslim itu berpegang kepada kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan atau persetujuan beliau. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah. Ini bukan sabda Rasul tapi ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat yang ke-21. Bagaimana Al-Quran memerintahkan kita agar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasul itu sebagai panutan, menjadikan Rasul itu sebagai contoh. Apa kata Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Artinya perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau itu patut untuk kita jadikan teladan. Bagaimana ketika rombongan sahabat sedang melakukan satu perjalanan, salah satu dari mereka dalam keadaan junub, kemudian tidak mendapati air. Akhirnya mereka berguling-guling di atas pasir atau padang pasir atau tanah. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, disampaikan perkara itu. Kata Rasul tidak demikian. Cukup dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Atau rombongan sahabat yang lain, pada saat mereka itu sedang dalam keadaan junub, salah satu di antara mereka di bagian kepala itu ada luka. Maka mereka kemudian tanya pada satu rombongan, ini gimana? Saya tetap junub apa tidak? Kata mereka, junub saja.
kan ada air. Akhirnya yang luka tadi junub, besoknya meninggal. Ketemu dengan Rasulullah SAW, mengapa kalian membunuh saudara kalian? Nah, itu perkataan, itu perbuatan atau persetujuan Rasul terhadap satu perkara, maka wajib untuk kita pegang, kita jadikan sebagai dasar dalam menjalankan agama ini. Dan sangat banyak contoh-contoh kasus yang disebutkan di dalam hadis. Artinya kalau kita mau bercerita, mau menjelaskan kepada anak kita, keluarga kita, ya, sebetulnya hanya dengan mengambil dari Al-Quran wa Sunnah itu sudah cukup. Karena saking banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan perkara itu. Pelajaran yang kedua dari dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua adalah haramnya melakukan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan para ulama menyebutkan bid'ah itu bisa menjadi jalan menuju perbuatan syirik. Tergantung bid'ahnya itu apa. Makanya kalau kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau itu menyebutkan sumber dari semua perbuatan dosa dan maksiat, kecil atau besar. Berarti kalau kecil kan dosa-dosa kecil. Kalau besar ya dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah perbuatan syirik. Itu hanya 3 kata beliau. Apa 3 itu? Yang pertama berkaitan dengan perbuatan syirik. Kebergantungan hati seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba itu hatinya sudah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung-ujungnya pasti hamba itu melakukan perbuatan syirik. Nah, dalam hal ini ternyata banyak. Kadang-kadang manusia itu hatinya bergantung kepada selain Allah. Awalnya mungkin hanya melakukan perbuatan yang tidak boleh, yang nyerempet-nyerempet saja, tapi pada akhirnya dia bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Makanya para ulama menyebutkan, ya, di antaranya ini disebutkan oleh Imam Malik, ya, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan perbuatan maksiat. Mengapa kok iblis lebih senang perbuatan bid'ah dibandingkan maksiat? Karena perbuatan maksiat itu dapat diharapkan taubatnya. Karena biasanya orang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa, itu sadar kalau perbuatannya itu salah. Kalau perbuatannya itu berbuat dolim kepada orang lain. Kalau perbuatannya itu merugikan dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat di mana dia berada. Tapi perbuatan bid'ah, apalagi disepakati banyak orang, orang itu tidak sadar kalau perkara itu keliru. Maka dia terus akan berada di situ. Ibarat virus yang menggerogoti tubuh. Terus kalau dia tidak melakukan hal itu tidak enak. Makanya hati-hati. Ya. Begitu banyak dalil-dalil di dalam syariat ini yang melarang perkara itu. Nah, bid'ah yang dilarang tadi, bid'ah yang diharamkan tadi, tidak hanya bid'ah yang bertentangan dengan kaidah pokok di dalam agama. Ya. Tetapi masuk juga di dalamnya perkara baru di dalam agama yang ada dasarnya. Makanya nanti itu bid'ah dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki itu melakukan satu amal yang sama sekali tidak ada landasan dalil dari syariat. Contohnya apa? Contohnya kaum sufi ketika mereka beribadah. Mereka sambil bersiul, mereka sambil menari, mereka sambil melakukan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Datangnya Islam dahulu karena masyarakat jahiliyah ketika beribadah mengelilingi Ka'bah, mereka itu tidak memakai baju. Artinya telanjang. Itu salah satu bentuk ibadahnya orang-orang
jahiliyah dahulu. Islam datang dengan membawa syariat yang benar. Apa kata Al-Quran? Kalau masuk masjid pakai baju yang baik. Itu langsung perintah Al-Quran kepada Bani Adam. Diperintahkan untuk menggunakan yang terbaik. Adapun bid'ah yang kedua, idhofi, disebut dengan bid'ah idhofi. Bid'ah idhofi itu yang bagaimana? Amalan yang memiliki dalil ya, dari syariat, ya, seperti sholat, seperti puasa, ya, dan yang lain-lainnya ada dasarnya, tapi dia ada-adakan. Contoh misalnya, kalau di bulan Rajab, itu kan ada, kita kenal tanggal 27 Rajab. Nanti disebutkan oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan kriteria ini. Tanggal 27 Rajab itu Rasul di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan wahyu berkaitan dengan perintah sholat. Kok kemudian kita sholat malam karena tanggal 27 Rajab, maka sholat malam yang kita lakukan itu bukan termasuk sunnah. Sholat malam itu perintahnya adalah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi perintah untuk mengerjakan sholat malam sebagai ibadah tambahan, mudah-mudahan akan mengangkat derajat kalian ke tempat yang terpuji. Jadi sholat malam yang dikerjakan itu sebabnya karena perintah dari Allah, bukan karena tanggal 27 Rajab. Karena macam-macam manusia itu melakukan. Ya. Misalnya ketika nanti malam nisfu Sa'ban, mereka menghidup-hidupkan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai macam keyakinan yang ada. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ibda fi bayani kamali syar'i wa khotoril ibtida. Jadi penjelasan tentang kesempurnaan syariat, kemudian bahaya dari perkara-perkara yang diada-adakan. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian bahwasannya satu amal itu dianggap sesuai idza kanal amal muwafaqon lis syariati. Dikatakan sesuai dengan syariat fi umuri sittatun, kalau memenuhi 6 kriteria. Amal apa saja yang kita lakukan, jika memenuhi 6 kriteria, maka amal itu adalah sesuai dengan syariat. Apa kata beliau? Yang pertama, berkaitan dengan sebab. Sebabnya harus sesuai dengan sebab yang diperintahkan oleh syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berkaitan dengan masalah itu. Contohnya yang baru saja kita sebutkan tadi. Sebab seseorang itu melakukan sholat tahajud. Apa sebabnya? Tanggal 27 Rajab, maka sholat tahajudnya itu tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebabnya keliru. Sebabnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya melakukan sholat tahajud, kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebabnya karena perintah dari Allah sebagai ibadah tambahan. Maka hati-hati ikhwani fiddin azakumullah, kadang-kadang ada orang yang mau mengerjakan sholat duha karena sebab supaya rezekinya lancar. Itu hanya efek saja. Loh kok bisa orang sholat duha punya keyakinan rezekinya lancar? Karena 2 rakaat di waktu duha. Kata Rasulullah SAW, ibarat orang itu bersedekah, mengeluarkan sodakoh
300 persendian yang ada di tubuhnya. Sementara keutamaan infak dan sodako Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari 261 sampai 264. Orang yang mengeluarkan infak dan sodako di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang menabur benih. Satu benih menumbuhkan pohon. Pohon itu ada 7 cabang. Masing-masing cabang ada 100 biji. Jadi satu biji dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Bahkan ayat itu menyebutkan Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak dan bersedekah tadi bagi siapa yang Allah gandaki. Nah kalau setiap hari bersedekah 360 persendian. Itu bisa diwakili dengan 2 rakaat di waktu duha. Satu saja seperti itu bagaimana dengan 360 persendian. Itulah kenapa ketika di waktu duha kita sulit untuk mengerjakan sholat duha. Karena luar biasa memang. Ya pas kalau ada kajian sampai diakhiri di waktu syuruk. Kita sempurnakan dengan 2 rakaat di waktu isyraq atau sholat syuruk tadi. Kebetulan. Nah, tapi kalau enggak kadang-kadang lupa. Sudah di tempat kerja, sudah di kantor. Oh iya tadi belum sholat duha. Besok lagi lupa. Anjene dilupakan. Setan sengaja membuat kita ini lupa. Kriteria yang pertama itu. Kriteria yang kedua, al-jinsu. Nah, jadi amal yang kita kerjakan itu dianggap sesuai dengan syariat. Kriteria yang kedua adalah sesuai dalam hal jenis. Jenisnya harus sama. Bagaimana contoh jenisnya itu sama? Misalnya beliau memberikan contoh di sini berkaitan dengan kurban. Fa'adkhila takunu illa mim bahimatin al-an'am. Jadi kata beliau, misalnya ada orang yang berkorban. Di sini beliau contohkan seekor kuda. Mungkin kuda masih mirip lah dengan sapi. Ambil contoh yang ekstrim. Antum itu kebetulan peternak ayam potong. Pas waktunya panen ribuan ayam potong disembelih. Satu ayam potong harganya misalnya sekian. Kalau ini setara dengan sapi, berarti saya kalikan dengan 1000 ekor misalnya. Saya berkurban dengan 1000 ekor ayam potong. Maka yang dikorbankan itu tidak disebut korban. Mengapa? Jenisnya tidak sama. Jenis untuk berkorban sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan Rasulullah di dalam hadis, itu adalah binatang ternak. Mulai dari onta, al-ibil, wal bakor, wal ghanam. Boleh dengan onta, boleh dengan sapi, boleh dengan domba atau kambing. Tidak ada jenis yang lain. Yang tidak termasuk binatang ternak, ya enggak. Loh bukankah ayam potong itu ternak unggas, tapi ya. Tidak disebutkan penjelasan berkaitan dengan itu. Maka korban selain yang disebutkan di dalam syariat itu tidak dianggap sesuai dengan syariat. Yang ketiga, yaitu kriterianya adalah kadar atau bilangan. Jadi yang pertama tadi sebab, yang kedua jenis, yang ketiga kadar atau bilangan. Apa yang dimaksud dengan kadar atau bilangan? Misalnya seorang mengerjakan sholat. Sholat isya ya 4 rakaat. Sudah ditetapkan. Siapa dulu yang menetapkan? Allah dan Rasulnya menetapkan 4 rakaat. Nah kalau itu menurut kita kurang, ditambah menjadi 5 rakaat. Ya justru perkara yang kita lakukan itu tidak dianggap sesuai dengan syariat. Kenapa? Kriterianya tidak sesuai, tidak cocok. Maka itu menjadi penting ya, sehingga kita berhati-hati dalam perkara itu. Atau contoh yang paling sering dilakukan oleh masyarakat kita.
menentukan jumlah zikir dengan jumlah tertentu dan itu tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Yang ada dalilnya tidak ada masalah. Sehabis sholat fardu kita baca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Kalau 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penetapan 33 itu dari Rasulnya. Ya sudah. Itu kita jadikan sebagai dalil. Ada yang berdoa dengan berzikir dengan kalimat tertentu ditetapkan. 4.000 misalnya. 444 atau 6.666. Loh, kenapa seperti itu? Jumlah ayat Al-Quran segitu. Tidak ada dalilnya, maka perkara itu menjadi keliru. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah azakumullah, al-kaifiyati, tata cara. Tata caranya kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran wa sunnah, maka akan dianggap tidak sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita berwudu, ya. Kita berwudu, ternyata yang kita basuh kaki dulu misalnya. Anggapannya kenapa kaki dulu? Lah yang kotor itu kaki dulu. Syariat ini keliru, syariat ini. Yang dicuci kedua telapak tangan. Ya sekarang dibalik, ya tidak diterima. Tidak dianggap sesuai dengan syariat. Kemudian yang kelima, al-zamanu. Yaitu waktu. Waktunya juga harus sesuai. Kalau mau berkorban, waktunya ya di tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh dilakukan di tanggal 11, 12, 13. Hari tasyrik untuk berkorban. Untuk melaksanakan ibadah haji, ya di bulan haji. Jangan di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang terakhir, as-sadisa yang keenam, al-makan. Tempatnya juga harus sesuai. Orang beriktikaf, iktikafnya di gazebo. Karena kan nyaman di gazebo. Gazebo itu kan biasanya tempatnya bagus. Apalagi sekarang pemerintah daerah itu mengembangkan taman-taman yang ada di setiap kecamatan itu dilengkapi biasanya dengan gazebo-gazebo. Diam di situ, namanya bukan iktikaf, ikhwan fillah. Semedi. Soalnya di gazebo yang namanya iktikaf ya di dalam masjid. Artinya itu sudah ditetapkan oleh syariat dan sudah menjadi ketentuan. Maka yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan bid'ah itu tidak hanya melanggar kaidah-kaidah pokok, bahkan ya, yang ada dasarnya di dalam syariat, tetapi kita adakan perkara yang baru, itu pun hal yang dilarang. Maka 6 kriteria tadi sangat penting untuk kita pegang. Terakhir, ikhwan fillah azakumullah. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil, keselamatan seorang hamba, keberuntungan seorang hamba, ya, apalagi dia seorang muslim dan muslimah, adalah dengan berpegang teguh terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa saja yang datang dari Rasul ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat keras hukumannya. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan tema di dalam bab ini, yaitu bab yang memerintahkan kita berpegang kepada Al-Quran was sunnah, tapi tema pembahasannya haramnya meninggalkan sunnah, dan justru kita ini enjoy dengan perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan
kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini sehingga kita bisa menghidupkan sunnah yang diajarkan Rasul kepada kita. Barangkali itu ikhwan fillah azakumullah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.